Halo kalian semua, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya yang akan menemani waktu rebahan kalian. Saya ingatkan tetap jaga kesehatan dan jauhi begadang agar nganggurnya tidak kesiangan. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Film yang dibuat pada tahun 2023 ini menceritakan dari seorang sekte pengemis yang telah dituduh membunuh guru besarnya. Apakah dia mampu untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah? Daripada penasaran, mending langsung saja suruh Kopina, barang-barang dalam berkat, berangkat. Kisah akan diawali dengan diperlihatkan orok yang dibuang dan ditemukan oleh orang miskin. Kemudian mereka mengadopsinya sampai jadi bocah yang penurut dan patuh. Bocah tersebut juga belajar ilmu kungfu di salah satu Shaolin dan bisa menguasai jurusnya. Singkat cerita, bocah tadi pun telah tumbuh dewasa dan menjadi pendekar hebat. Itu dibuktikan dengan menghajar sekelompok perampok yang menculik seorang pangeran. Dan dia bernama Feng. 怎算资？那还不算罄竹难犯呀！他要打多。Setelah berhasil menyelamatkan pangeran, Feng dan kelompoknya pergi untuk menghadiri pertemuan dengan kelompok sekte lainnya yang dimana salah satu ketua sekte bernama Madu yang menduga Feng telah berkhianat. Feng dituduh telah membunuh kakak tertua dari sektenya. Du yang juga memiliki bukti surat yang ditulis oleh kakak iparnya yang menjadi saksi bahwa Feng telah melakukan pembunuhan. Di saat itu juga kakek tertua pemimpin sekte mereka datang memberitahu bahwa Feng adalah dari keluarga Hitan atau hina. Karena itu harusnya Feng tidak harus punya dendam apa-apa. Mendengar hal itu kelompok Feng terkejut karena orang yang mereka puja-puja adalah dari keluarga hina. Di saat kelompoknya membela Feng dengan cara mengorbankan darah mereka, tiba-tiba setelah itu Feng memutuskan untuk mengasingkan diri. Dari atas bukit terlihat seorang raja dari kerajaan sebelah yang bernama Fu. Dia memperhatikan apa yang dilakukan Feng di sana. Kemudian Fu menyuruh anak buahnya yang bernama Azu untuk mencuri kitab di perguruan Shaolin. Kemudian Feng menemui orang tua angkatnya untuk menanyakan kebenaran apa yang dikatakan kakek tertua, tapi ternyata di saat itu juga Feng didatangi dua biksu yang menuduh Feng telah membunuh orang tuanya. Singkat cerita, Feng pergi ke tempat gurunya untuk mengatakan asal-usul tentang dirinya dan ternyata gurunya telah meninggal. Di saat bersamaan, Feng juga bertemu dengan maling yang akan mencuri kitab Shaolin di perguruannya yang ternyata adalah Azu. Setelah Feng tahu bahwa pencuri itu adalah wanita, Feng kabur membawa pencuri tersebut. Feng yang sedang nahar cai tiba-tiba Azu terbangun, kemudian mereka cacahan bareng. Azu bercerita dia dipaksa untuk mencuri kitab karena dijanjikan Fu bahwa ia akan diberitahu identitas orang tuanya. Feng berjanji untuk mencari kedua orang tuanya, tapi sebelum itu Feng akan membawa Azu ke tempat tabib suci untuk menyembuhkan luka dalam Azu yang dimana tempat tersebut sudah dipenuhi oleh anggota sekte Feng yang dulu. Anggota itu pun menyiapkan senjata untuk menyambut Feng. Feng pun telah sampai di sana dan bertemu tabib suci, tapi tabib suci memberi syarat jika ingin Azu sembuh, Feng harus menukar dengan nyawanya sendiri. Mendengar hal itu, Feng pun bersedia menukar nyawanya. Sebelum Feng mati, ia meminta pada orang terdekatnya untuk minum arak bersama-sama. Nyonya Ma memutuskan untuk minum duluan karena dia salut dengan Feng yang rela berkorban demi wanita. Kemudian Madu Yang dan disusul sahabat terdekatnya Feng. Setelah minum, ada pendekar songong yang mengaku teman dekat Feng, padahal Feng pun tidak tahu siapa dia, sehingga akhirnya terjadilah baku hantam 1:100.
mampus. Karena semua anggota sekte sudah tidak percaya padanya dan akan membunuhnya, dia memutuskan untuk menghajarnya secara brutal. Melihat Feng mengamuk, Nyonya Ma akan membunuh Azu diam-diam, tapi Azu berhasil diselamatkan oleh tabib suci. Tetapi dengan terluka parah, tetapi karena kekuatan cinta yang sangat mengagubrah, dia siap bertarung kembali. Feng yang terluka parah dibawa oleh orang misterius, sedangkan Azu akan diobati oleh tabib. Di tempat lain, Fu yang bahagia karena rencananya berjalan dengan baik. Dia memanfaatkan Feng untuk jadi mesin waktu agar dia bisa menguasai sekte Feng. Kembali ke Azu yang telah sembuh karena diobati tabib suci, tapi Azu tidak diperbolehkan pergi karena ia berhutang nyawa pada tabib. Feng yang tempo hari dibawa oleh orang misterius sekarang sudah sembuh. Orang itu juga berbicara bahwa orang tua Feng sangat baik. Saat Feng menanyakan identitas orang tuanya, orang itu malah hiber. Azu yang ingin kabur akhirnya menyamar jadi tabib suci, tapi hal itu ketahuan tabib suci itu pun dibunuh Azu dan membakar tempatnya. Singkat cerita, Feng pergi ke suatu tempat yang dimana ia pertama kali ditemukan. Tiba-tiba ya, di sana dia bertemu dengan Azu. Kemudian Azu bercerita bahwa dia mencari Feng berhari-hari. Mendengar hal itu membuat Feng agak latar dan timbul benih-benih cinta. Feng berjanji akan menemukan orang tua Azu, tapi sebelum itu Feng meminta bantuan Azu untuk menjebak Madu Yang dan Nyonya Ma yang telah memitnah dia. Singkat cerita, malam pun poek. Azu yang telah menyamar jadi Nyonya Ma akan menjebak Madu Yang. Ia mengatakan pada Madu Yang bahwa rencananya berhasil untuk menjebak Feng. Madu Yang menjawab bahwa ia hanya antek-antek dari calon pemimpin sekte yang bernama Zun. Ternyata Madu Yang mengetahui bahwa ia sedang dijebak oleh Feng. Akhirnya Madu Yang pun menemui Nyonya Ma yang asli dan menceritakan rencana mereka yang sebenarnya. Dan ternyata yang membunuh kakak tertua bukanlah Zun, melainkan Nyonya Ma sendiri sebagai istri yang sering mendapatkan KDRT. Feng pun telah sampai di tempat Zun yang dimana dia tengah pasya dengan anak dan istrinya karena Zun tipe pria yang suka selingkuh. Beruntung Zun diselamatkan Feng dan akhirnya Feng diajak tinggal sementara di rumahnya. Dengan hal itu Feng tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emasnya untuk berbalas dendam. Di dalam rumah, Zun dan istrinya masih bertengkar tanpa mereka ketahui bahwa Azu tengah mendengarkan pembicaraan mereka. Istrinya Zun mengaku bahwa ia telah menelantarkan anaknya dulu dan ternyata anak itu adalah Azu. Azu pun menyadari bahwa itu adalah orang tuanya karena liontin yang dia pakai sama dengan anaknya Zun yang ia temukan. Tapi Azu memilih pergi meninggalkannya. Di malam hari, tiba-tiba tingkah Azu mendadak romantis karena ia tahu bahwa laki-laki yang ia cintai akan membunuh ayah kandungnya. Setelah itu Feng pergi untuk membunuh Zun, tapi Zun tidak ada di tempatnya. Di sana Feng bertemu dengan seorang biksu yang mengatakan bahwa aura-aura balas dendam Feng akan menghancurkan hidupnya. Akhirnya Feng kembali ke perahunya. Alangkah terkejutnya dia tak kala melihat Zun telah menunggunya. Tidak berpikir panjang lebar, Feng langsung menghajarnya. Dan ternyata itu adalah Azu yang menyamar. Karena hal itu Feng sadar bahwa itu hanyalah sia-sia karena itu orang-orang yang ia sayangi terbunuh oleh tangannya sendiri. Setelah memberikan mayat Azu ke orang tuanya, Zun menceritakan fakta yang sebenarnya yang ternyata Zun juga dipitnah oleh Madu Yang dan Nyonya Ma yang bekerja sama dengan Fu. Zun juga tidak pernah menulis surat atas kematian kakak tertua mereka. Mendengar hal itu Feng langsung ke tempat Madu Yang. Feng mengatakan kekecewaannya karena Madu Yang telah bersekutu dengan Fu. Tiba-tiba adik Azu datang dan langsung menghajar Nyonya Ma, tapi di luar Fu dan para prajuritnya mengepung mereka. Menggunakan pedang pemberian Zun, Feng bisa mengalahkan banyak orang seorang diri. Setelah itu kita akan melihat pertarungan hidup dan mati Fu dan Feng. Ternyata Fu bisa menandingi jurus Feng, tapi setelah mengenang orang-orang yang disayanginya, Feng bangkit dan menghajar Fu.
setelah mengalahkan Fu Peng memutuskan untuk meninggalkan sekte pengemis. Tamat, film ini mengajarkan bahwa balas dendam hanya akan menghancurkan diri kita sendiri, dan jadikanlah diam sebagai sarana atas pembicaraanmu dan tentukan sikap dengan berpikir. Terima kasih telah menonton video dari saya. Dukung saya biar lebih semangat. Suduk Doi Kopina, salam ti budak Sunda.